Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di sini saya akan jelaskan 4 jenis pupuk pembesar buah. Unsur hara yang paling banyak dibutuhkan untuk memperbesar buah adalah unsur kalium. Unsur kalium itu terdapat dari beberapa jenis pupuk seperti KCl seperti ini, kemudian SOP, KNO3 dan subur kalibutir. Sebelum saya jelaskan dari masing-masing pupuk yang saya sebutkan tadi, di video ini terlebih dahulu akan dijelaskan fungsi unsur kalium bagi tanaman. Ada beberapa fungsi unsur kalium bagi tanaman. Yang pertama, merangsang tumbuh dan kembangnya perakaran, kemudian pembentukan batang dan percabangan tanaman, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan imunitas tanaman. Lalu meningkatkan daya tahan terhadap kekeringan. Selanjutnya, meningkatkan penyerapan unsur hara lainnya. Lalu sebagai aktivator enzim. Dan selanjutnya mencegah kerontokan dari buah. Lalu meningkatkan kadar gula, kadar tepung, dan kadar minyak bagi tanaman penghasil minyak seperti kelapa sawit. Meningkatkan pembesaran buah, lalu meningkatkan rasa buah menjadi lebih manis, warna dan daya simpan buah menjadi lebih bagus. Dari ke-10 peran unsur hara kalium, unsur ini terdapat dalam pupuk apa saja? Ya, unsur ini terdapat dalam yang pertama pupuk KCl. Pupuk KCl atau pupuk MOP, muriate of potash. Nah, ini dia bentuk pupuknya. Ini adalah pupuk KCl yang saya ambil sampelnya saja. Ini KCl warnanya seperti ini ya. Warnanya merah bata, kemudian bentuknya kristal. Nah, di sini kadar unsur haranya itu ada 60% dalam bentuk K2O. Lalu ini pupuk termasuk pupuk yang mudah larut dalam air. Ini nanti kita coba ya. Kita masukkan ke dalam sini, nanti kita uji daya larut pupuk ini. Lalu pupuk KCl ini termasuk pupuk yang mudah diserap oleh akar tanaman. Reaksinya sedikit agak asam. Itu adalah pupuk KCl. Selanjutnya yang kedua adalah pupuk ZK. Pupuk ZK atau pupuk SOP, sulfat of potash, atau ZK-nya itu Zoaperzu of kali. Bentuknya seperti ini. Warnanya putih, bentuknya tepung halus ya. Puder lah ya, puder atau tepung, warnanya putih. Kadar kaliumnya 52%. Ini nanti kita coba daya larutnya di dalam air, kurang lebih sama dengan KCl tadi. Dia pupuk ini tidak higroskopis, kemudian ini mudah larut dalam air, kemudian mudah diserap oleh akar tanaman, reaksi juga agak sedikit asam. Itu adalah pupuk ZK atau SOP, sulfat of potash. Kemudian yang ketiga adalah pupuk KNO3, kalium nitrat. Ini bentuknya seperti ini ya, kalium nitrat. Ini mengandung 2 unsur hara sekaligus. Bentuknya pril, bulat-bulat kecil ya, bulat kecil seragam ya. Ini kita masukkan ke dalam sini, nanti kita coba uji daya larutnya.
Pupuk ini bebas klor, sama seperti pupuk ZK tadi. Pupuk ZK juga bebas klorin. Kemudian ini termasuk pupuk yang mudah larut dalam air, itu adalah pupuk KNO3. Di dalam pupuk KNO3 ini mengandung dua unsur hara sekaligus. Yang pertama adalah unsur kalium dan yang kedua unsur nitrogen. Kadar kaliumnya mencapai 45% dan kadar N-nya itu ada 13%. Nah, N yang ada di dalam pupuk KNO3 ini adalah N yang sangat mudah diserap oleh akar tanaman. Jadi ketika kita menggunakan pupuk KNO3 ini ada dua keuntungan yang diperoleh sekaligus. Yang pertama, pupuk ini dapat mensuplai unsur kalium. Yang kedua, juga mensuplai unsur nitrogen dalam bentuk NO3 yang sangat mudah diserap oleh akar tanaman. Yang keempat ini adalah pupuk subur kalibutir atau paten kalibutir. Nah, ini bentuknya pipi, kemudian ada bersegi seperti ini, bentuknya tidak beraturan. Ini adalah pupuk subur kalibutir yang merupakan pupuk andalan bagi petani tanaman tomat, petani jeruk, dan petani tanaman kentang di daerah pegunungan. Di pupuk ini mengandung 3 unsur hara sekaligus. Yang pertama itu kalium, kemudian ada sulfur, dan yang terakhir ada magnesium. Kadar kaliumnya itu 30%, kemudian S-nya 17%, dan Mg atau magnesium 10%. Ini pupuk yang termasuk bereaksi cepat. Di pupuk ini agak sedikit mengasamkan tanah, kemudian pupuk ini tidak higroskopis. Itulah tadi 4 macam pupuk pembesar atau pupuk yang mengandung unsur hara kalium. Sekarang kita uji daya larut dari masing-masing pupuk ini. Ini adalah KCl ya, warnanya merah bata. Kemudian ini ZK atau SOP. Lalu ini ada KNO3 atau kalium nitrat. Dan yang terakhir adalah pupuk subur kalibutir. Pupuk subur kalibutir termasuk pupuk yang tidak terlalu banyak beredar di pasaran karena pasarnya hanya tertentu. Kita coba dari KCl. Ini adalah pupuk yang paling umum atau pupuk yang paling banyak digunakan oleh petani yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya ini pupuk ZK ya. ZK atau SOP, sulfat of potas. Itu daya larutnya seperti apa? Kita coba. Kemudian yang ini adalah pupuk KNO3, kalium nitrat. Yang terakhir ini pupuk subur kalibutir. Nah, dari keempat macam pupuk ini KCl, kemudian ini SOP, ini KNO3, dan ini subur kalibutir. Dari keempatnya ini yang paling cepat larut adalah pupuk KCl. Ini ya, ini yang paling cepat larut. Tidak ada atau sedikit meninggalkan sisa. Kemudian ini SOP, itu juga cepat larutnya. Yang ketiga ini kalium nitrat termasuk cepat larut, tetapi dibandingkan yang keduanya ini lebih cepat yang dua macam ini. Ini adalah pupuk subur kalibutir, ini sedikit lambat larut dibanding dengan 3 terdahulunya ini. Lalu dari keempat macam pupuk ini mana yang harganya paling murah? Nah, di sini KCl ini ya. KCl ini
atau MOP itu harganya 12.000 sampai dengan 18.000 per kilogram. Lalu ini SOP harga per kilogram itu 22.000 sampai 24.000. Dan selanjutnya ini pupuk KNO3. Ini adalah pupuk yang termahal di antara keempat pupuk ini. Ini 25.000 sampai 35.000 per kilogram. Selanjutnya ini pupuk subur kali butir, itu harganya 16.000 sampai 20.000 per kilogram. Ini harga yang didapat secara online dan ini adalah harga per kilogram. Jadi kalau para insan tani membeli pupuk dalam jumlah kemasan atau dalam jumlah yang lebih besar, misalnya dalam bentuk satu sak, itu harganya pasti lebih murah. Nah, itulah ada 4 macam pupuk sumber kalium atau sebagai pupuk pembesar buah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.